Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Widodo dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Prodi Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai temperatur pada ergonomi lingkungan. Temperatur itu apa sih? Temperatur adalah suatu ukuran dingin atau panas di suatu keadaan. Sedangkan termometer adalah alat yang dapat digunakan dalam mengukur suhu atau temperatur pada perubahan suhu. Istilah pada termometer berasal dari bahasa Latin yang berarti thermo artinya panas dan meter artinya untuk mengukur. Di Indonesia, ukuran suhu yang digunakan adalah derajat Celcius. Ada 4 macam suhu yang banyak digunakan di dunia. Yang pertama, Fahrenheit. Fahrenheit ditemukan pada tahun 1714 oleh Gilbert Daniel Fahrenheit. Yang kedua, Reaumur yang ditemukan pada tahun 1730 oleh René Antonio Fargeot de Reaumur. Yang nomor 3 adalah skala Celcius. Nah, skala Celcius ini atau yang kita kenal dengan skala sentigrade ditemukan oleh seorang ahli astronomi Swedia di Universitas Uppsala, yaitu Anders Celsius pada tahun 1742. Yang nomor 4 adalah Kelvin yang ditemukan pada tahun 1848 oleh seorang fisikawan Skotlandia, Lord Kelvin, dan dia adalah orang pertama yang mengusulkan skala mutlak dari suhu. Sedangkan teori ini dikenal sebagai hukum kedua termodinamika. Selanjutnya adalah temperatur lingkungan dan tubuh manusia. Temperatur lingkungan. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan sebagai lingkungan kerja yang baik apabila manusia bisa melaksanakan kegiatan dengan optimal, dengan sehat, aman, dan selamat. Temperatur lingkungan yaitu adalah temperatur lingkungan kerja yang nyaman, sangat dibutuhkan oleh pekerja untuk dapat bekerja secara optimal dan produktif. Oleh karena itu, lingkungan kerja harus ditangani dan atau didesain sedemikian rupa sehingga menjadi kondusif terhadap pekerja untuk melaksanakan kegiatan dalam suasana yang nyaman dan aman. Jenis-jenis lingkungan kerja. Jenis-jenis lingkungan kerja dibagi menjadi 2, lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Lingkungan kerja fisik yaitu adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang bisa mempengaruhi pekerjaan secara langsung maupun secara tidak langsung. Lingkungan kerja fisik terbagi menjadi 2 kategori, yakni sebagai berikut. Lingkungan kerja yang secara langsung dan lingkungan perantara atau lingkungan umum. Selanjutnya adalah lingkungan kerja non-fisik, yaitu adalah keadaan yang terjadi yang berkenaan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan pimpinan maupun hubungan dengan sesama rekan kerja maupun hubungan dengan bawahan. Perusahaan harusnya bisa mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antar tingkat atasan, bawahan, maupun yang memiliki status yang sama. Manfaat lingkungan kerja yaitu 1. Menciptakan semangat kerja sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat. Yang kedua, pekerja bisa terselesaikan dengan tepat, artinya pekerjaan akan diselesaikan sesuai standar dan benar dalam waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, produktivitas prestasi kerja akan meningkat dari hasil sebelumnya. Temperatur tubuh manusia. Temperatur tubuh manusia yaitu reaksi tubuh yang sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Suhu tubuh manusia ideal harus tetap sekitar 30 derajat Celcius. Jika tubuh lebih rendah dari 25 derajat Celcius atau lebih tinggi dari 50 derajat Celcius, manusia bisa mati dengan mudah. Karena itu, dalam tubuh ada organ tertentu yang bertugas mempertahankan suhu tubuh, yaitu adalah hipotalamus. Temperatur tubuh manusia, jika diupaya reaksi tubuh gagal mempertahankan tubuh, kemungkinan akan terjadi hal-hal sebagai berikut, yaitu heat
exhaustion atau rasa lelah yang sangat luar biasa akibat panas, disertai dengan rasa mual, mau muntah, sakit kepala, dan gelisah. Yang kedua adalah heat stroke, delirium, mengigau, koma atau tidak sadar, dan akhirnya meninggal dunia akibat otak terserang panas berlebihan. Yang ketiga adalah headache, jenuh, sakit kepala, gelisah, mudah tersinggung, nafsu makan kurang, dan tidak bisa tidur atau bisa disebut dengan insomnia dengan sebab yang tidak jelas. Nomor 4, serangan jantung, yaitu jantung bekerja terlalu kuat mendebarkan darah ke seluruh tubuh untuk menurunkan suhu. Dampak suhu terhadap tubuh manusia. Menurut hukum Doksan dan Yerkes, kenaikan suhu sampai batas tertentu akan mengakibatkan terganggunya pola prestasi kerja. Jika temperatur tubuh terlalu rendah, reaksi tubuh akan mengaktifkan mekanisme yang membangkitkan dan mempertahankan panas, yaitu dengan meningkatkan metabolisme, menggigil, dan menyempitkan pori-pori. Nah, bagaimana pencegahannya? Yang pertama, memperbaiki aliran udara atau sistem ventilasi yang lebih sempurna. Kedua, mereduksi tekanan panas di lingkungan kerja yang ada sumber panasnya, sehingga diperoleh efisiensi kerja yang baik. Nomor 3, penerapan teknologi pengendalian untuk menurunkan suhu basah di bawah nilai ambang batas. Keempat, penggunaan teknis pelindungan agar tenaga kerja tidak terpapar terhadap tekanan panas dan memelihara kesegaran jasmani tenaga kerja. Yang kelima, penyediaan air minum yang cukup untuk keseimbangan cairan tubuh dan penyesuaian berat ringan pekerjaan. Daftar pustaka. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.